Halo adik-adik mahasiswa, bertemu lagi bersama saya John Herikson Purba. Pada kali ini merupakan pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang energi potensial dan potensial energi listrik, atau beda potensial. Nah, mari kita lihat apa sih pembelajaran yang akan kita peroleh. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu energi potensial atau WP atau dikenal dengan EP. Dan yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan beda potensial atau potensial listrik. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Energi potensial atau EP adalah energi yang dibutuhkan untuk membawa muatan listrik atau Q dari titik tak terhingga ke posisi akhir, di mana potensial listrik adalah besaran skalar yang memiliki satuan volt, atau disebut dengan beda potensial. Energi muncul karena adanya usaha, baik itu tarik-menarik maupun adanya usaha saling tolak-menolak. Maka secara matematika, rumus energi potensial atau EP adalah EP sama dengan K atau konstanta dikali Q1 kali Q2 per atau dibagi R atau disebut dengan jarak atau jari-jari. Energi potensial atau EP sama juga dengan W atau usaha, di mana mencari W atau usaha dengan rumus sama dengan K atau konstanta dikali Q1 dan dikali Q2 atau muatan listrik dikali 1 per R1 atau jarak atau jari-jari dikurang 1 per R2 dalam satuan meter. Nah, untuk beda potensial atau potensial listrik atau V dapat dihitung dengan rumus V sama dengan EP atau energi potensial per Q. Atau bisa juga dengan rumus V sama dengan K konstanta dikali Q per R, di mana K itu konstanta sebesar 9 kali 10 105 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan Q merupakan muatan satuan kolom, R jarak dengan satuan meter. Mari kita coba mengerjakan contoh soal 1 berikut ini. Dua muatan disusun seperti gambar di bawah ini. Ada muatan A sebesar plus 9 mikrokolom dan muatan B sebesar minus 4 mikrokolom, di mana konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat minus 2 kuadrat, dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, maka tentukanlah berapa besar perubahan energi potensial listrik pada muatan B jika bergerak ke muatan A dengan jarak sebesar 10 cm. Maka jawabannya dapat kita masukkan rumus energi potensial sama dengan K dikali Q per R, di mana Q1 dan Q2 dapat kita lihat nilainya, dan konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat minus 6 sebagai Q1 dikali minus 4 dikali 10 pangkat minus 6 untuk Q2 atau Q yang berada di titik B, dibagi R dengan jarak 10 cm jika kita ubah ke meter menjadi 10 pangkat minus 1. Sehingga diperoleh nilai sebesar minus 324 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan minus 3,24. Nah, untuk muatan B bergerak ke muatan A, sehingga energi potensial listriknya berkurang 3,24 Joule. Hal ini menyebabkan benda bermassa yang bergerak ke bawah mendekati bumi, sehingga ketinggian dari energi potensial gravitasinya
berkurang. Mungkin itu untuk pengerjaan soal contoh 1. Kemudian contoh soal nomor 2 untuk menghitung beda potensial atau potensial listrik. Diketahui sebuah muatan Q1 dengan sebesarnya minus 5 mikrokolom dan muatan Q2 sebesar 6 mikrokolom dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom minus kuadrat dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, titik A berada di tengah kedua muatan pada gambar ini, sehingga mari kita tentukan seberapa besar potensial listrik atau beda potensial pada titik A. Maka kita masukkan rumus V1 atau beda potensial 1 pada Q1 sama dengan konstanta dikali Q1 per R atau konstantanya kita masukkan nilainya sekitar 9 kali 10 pangkat minus 9 dikali Q-nya berapa Q1-nya? Tadi sebesar 5 minus 5 kali 10 pangkat minus 6 per R-nya berapa? Jaraknya itu sebesar 10 pangkat minus 1. Kenapa 10? Nah, di sini kita lihat jarak titik Q1 ke A. Sedangkan jarak antara Q1 dan Q2 itu 20 cm. Maka 20 dibagi 0,5 atau dibagi 2, maka sama dengan 10. Sehingga jaraknya 10. Kita masukkan rumusnya kembali sehingga 9 kali 10 pangkat 9 dikali minus 5,0 dikali 10 pangkat minus 5 diperoleh untuk beda potensial di Q1 sebesar minus 45 dikali 10 pangkat 4. Sedangkan untuk menghitung beda potensial pada Q2 atau muatan Q2, maka kita masukkan rumus sama, V sama dengan K dikali Q2 per R, sehingga dapat diperoleh nilainya V2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 5, sehingga diperoleh nilainya beda potensial pada Q2 sebesar 54 dikali 10 pangkat 4. Untuk beda potensial total sama dengan V1 ditambah V2, sehingga V total sebesar 9 dikali 10 pangkat 4. Selanjutnya, untuk berikutnya kita masuk ke tugas 2. Silakan adik-adik mahasiswa mengerjakan contoh soal berikut yang menjadi tugas adik-adik mahasiswa untuk menentukan berapakah besar nilai dari energi potensial pada titik P1 dan titik P2. Demikian pertemuan 3 kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan 4 berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.